Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Kurnia Gusti dengan NIM 4342109. Di sini saya akan mempresentasikan terkait topik pemilihan dari tugas akhir saya, yaitu membandingkan metode deteksi objek YOLO dan mobile net SSD untuk klasifikasi kendaraan di gardu tol otomatis. Yang lalu kita masuk ke agenda, ada latar belakang masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, metodologi, dataset, dan penutup. Pertama, latar belakang. Gerbang tol otomatis atau gardu tol otomatis saat ini membutuhkan sistem klasifikasi kendaraan yang mampu bekerja dengan akurat, cepat, dan efisien. Sistem konvensional yang masih mengandalkan sensor fisik seringkali memiliki keterbatasan baik dari segi akurasi maupun biaya perawatan. Seiring berkembangnya teknologi, visi komputer, pendekatan berbasis citra menggunakan konvolusional neural network menjadi solusi yang menjanjikan dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara otomatis. Dalam penelitian ini, teknologi CNN dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan golongan kendaraan berdasarkan citra visual yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam aplikasi mobile agar sistem dapat digunakan secara lebih efisien dan ekonomis. Rumusan masalah. Permasalahan pertama adalah bagaimana cara mengimplementasikan model convolutional neural network untuk mengklasifikasikan golongan kendaraan berdasarkan citra visual yang dikumpulkan secara primer. Implementasi ini memerlukan serangkaian tahapan mulai dari pre-processing data, anotasi, hingga pelatihan model dengan menggunakan metode CNN. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita mengukur performa model CNN. Evaluasi model menjadi penting untuk mengetahui beberapa akurat dan efektif model dalam mengklasifikasikan kendaraan ke dalam golongan tarif yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengukur performa model menggunakan teknik metrik evaluasi seperti average precision, recall, dan advanced score. Untuk permasalahan yang ketiga adalah bagaimana melakukan perbandingan antara dua model yang berbeda, yaitu Ford YOLO versi 8 dan mobile net yang dibangun dengan SSD. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa kedua model dalam hal akurasi klasifikasi, efisiensi pemrosesan, kelayakan implementasi, dan aplikasi mobile. Hasil perbandingan ini akan menjadi dasar dalam memilih model terbaik yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem klasifikasi kendaraan yang beroperasi secara lebih efisien. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa dua model seri populer, yaitu YOLO versi 8 dan mobile net yang dihubungkan dengan SSD. Dalam tugas klasifikasi kendaraan, model dengan performa terbaik kemudian diimplementasikan ke dalam aplikasi mobile untuk mendukung klasifikasi kendaraan secara real time. Walaupun sistem akan diuji dalam kondisi lapangan terbatas untuk melihat efektivitas penggunaannya secara efisien. Manfaatnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan sistem klasifikasi kendaraan berbasis fisik komputer tanpa ketergantungan pada sensor fisik. Hasil penelitian juga berdaya referensi mengenai perbandingan performa model deteksi efisien dan klasifikasi kendaraan. Selain itu, penerapan model ke dalam bentuk aplikasi mobile dapat menjadi langkah awal menuju penerapan sistem klasifikasi kendaraan berbasis visual yang lebih praktis dan hemat biaya, terutama untuk skala lokal ataupun terbatas. Sebenarnya ada kajian pustaka penelitian sebelumnya dari Titania menunjukkan bahwa penggunaan CNN mampu meningkatkan akurasi klasifikasi kendaraan gerbang tol otomatis. Namun penelitian tersebut hanya menggunakan satu jenis model. Di sisi lain dari Kusarsky membuktikan bahwa CNN ini efektif dalam mengklasifikasikan objek pada dataset berskala besar. Dalam penelitian ini penulis membandingkan dua metode yang populer, yaitu YOLO versi 8 dan mobile SSD menggunakan dataset primer yang dikumpulkan sendiri serta mengimplementasikan model terbaik ke dalam aplikasi mobile dengan inovasi dan kualifikasi kendaraan berbasis. Untuk metodologinya sendiri adalah pengumpulan data dan persiapan data, itu mengambil gambar, mengambil dataset, membagi dataset, lalu melakukan anotasi. Lalu ada pelatihan model, yaitu melakukan model versi 8 dan mobile dataset. Lalu ada beberapa evaluasi dan pemilihan model. Evaluasi model menggunakan nilai precision, recall, dan advanced score.
Lalu untuk memilih model terbaik yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile. Implementasi kemudian lapangan, yaitu mengonversi model ke dalam format mobile, membangun aplikasi dan melakukan uji coba aplikasi. Lalu ada datasetnya, kita sendiri mengikuti akhir dari workflow. Yang satunya ada dataset primer yang akan saya kumpulkan nanti, karena ada beberapa dataset yang ada di workflow itu tidak lengkap. Seperti saya kumpulkan itu ada dengan 5 ganda dan 6 ganda. Lalu ada kemudian terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.